Selamat datang di Yasya Indra Channel. Channel ini akan membahas banyak hal seputar software engineering dan data science. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama seputar Python dasar, bahasa pemrograman yang sering sekali digunakan untuk berbagai macam kebutuhan di dalam dunia data science. Jadi, ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya yang membahas seputar function dan modules. Kali ini kita akan belajar apa itu exception dan kenapa exception ini sangat penting untuk kita perhatikan, terutama ketika kode kita tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi kita lanjut saja video kali ini. Kita mulai dengan membuat sebuah folder baru aja ya. Di sini dengan nama exception, dan kita bikin file baru, mungkin bebas namanya, tapi saya akan menamai mungkin main.py. Exception sendiri itu mempunyai banyak jenis di dalamnya. Ada exception untuk menangani error ketika ketika ada error dalam sebuah value. Bisa juga menangani error ketika tipe data itu tidak sebagaimana mestinya gitu ya. Kalau kita lihat di postingan saya yang terbaru seputar exception, di sini saya memberikan contoh inputan zero division error dan value error. Ini bisa kalian baca di yasyaindra.com, sebuah blog dari saya yang membahas seputar software engineering dan data science juga. Bisa kalian baca-baca di sana. Oke, untuk kita mulai ya video ini. Mulai dengan mungkin ketika kita menuliskan kode ya. Kadang ada error yang kita nggak pengen seperti itu, kayak misalkan ini akan kita bahas pada video yang akan datang. Misalkan saya punya sebuah dictionary namanya mungkin grades, ada namanya di sini Budi, nilainya 90, ada juga Tama, nilainya ya 56. Oke. Kenapa masih error? Ya. Budi nilainya 90 dan Tama nilainya 56. Oke. Dan saya ingin memprint file sebuah key yang nggak ada di dalamnya. Katakan namanya Putri gitu ya. Oke. Dan kita akan jalankan. Kita jalankan dan ini akan memberikan error seperti ini ya. Ini error seperti ini adalah error yang bawaan dari Python-nya. Gimana kalau kita memberikan semacam message atau pesan tertentu yang menandakan bahwa error ini punya masalah tertentu gitu dengan message kita sendiri. Kita bisa mengcustom error seperti ini dengan pesan yang kita inginkan. Caranya gampang. Ya, kita menggunakan try di sini. Nah, di sini seumpama ini adalah sebuah skenario ketika salah atau proses ketika kode itu berjalan. Nah, di sini kita berikan exception dan kita berikan key error seperti ini dan kita tulis pesan error mau seperti apa. Misalkan key not found seperti ini. Oke, harusnya bisa ya. Kok error? Nah, ketika kita jalankan, akan memberikan pesan error akan memberikan pesan error sesuai request kita gitu. Jadi errornya itu nggak berasal dari Python ya, tapi error yang sudah kita custom gitu. Ya, tapi jenis error di sini tuh ada banyak ya, ada key error, ada nanti zero kalau
Kalau di mana? Kalau di blog saya ada value error dan ada zero division error. Kita akan membahas ketiga jenis error ini. Sebenarnya kalau sesuai dengan dokumentasinya ya, itu ada banyak sekali ya. Jenis-jenisnya. Mana? Nah, ini ada zero division, ada overflow error, ada index error, ada key error, dan lain sebagainya. Ya, tapi kalian jangan khawatir ya, karena error di sini ya biasanya sudah biasanya error-error yang sudah sering terjadi lah. Jadi nggak mungkin error kalian itu kayak error yang 1 banding sekian ribu orang itu. Jadi error-error yang sudah disiapkan dari built-in exception ini itu tuh sesuatu yang sudah sering kali terjadi, sehingga kita hanya diperlukan menyiapkan saja. Ya, jadi gitu. Nah, tadi kita key error ya. Nah, coba kalau misalkan zero by division. Jenis error yang zero by division. Misalkan ada print 0 by 0. Ini kan nggak bisa ya, 0 by 0, 0 dibagi 0 itu kan nggak bisa. Sehingga kita memerlukan sebuah pesan error, zero division error. Meskipun ini jarang terjadi ya di aplikasi kita. Zero division error, katakan tidak cannot be divided by zero. Jadi pesan errornya jauh lebih rapi. Oke. Cannot divide by zero. Ini sih sebenarnya tujuan utamanya itu ketika kita ingin kode kita itu bisa clean dan ketika programmer lain ya, kita kan kalau kita ngoding kan nggak sendirian, ada teman kita. Nah, ketika dia menggunakan kode yang kita tulis, jadi jelas errornya di mana, pesan errornya gimana, jadi nggak berantakan kayak barusan. Oke. Tapi ketika ini sukses, maka ya nggak ada pesan errornya ya, misalkan 3/1 gitu ya. Nah, bisa. Tadi juga kita ada yang namanya value error. Oke, value error. Kita juga akan membahasnya. Jadi kalau value error itu gini. Try. Misalkan saya butuh sebuah inputan angka integer gitu ya. Katakan sini C ya, in. Di sini input, masukkan angka. Oke. Nah, ketika yang diterima itu bukan angka, katakan huruf atau kata, nah kita bisa memasukkan value error di sini. Type data invalid, misalkan gitu. Nah, ini kita bisa print aja. Jadi ketika data yang sudah dimasukkan bisa langsung kita bisa di print. Masukkan angka 12 misalkan, dia mau. Tapi apa jadinya kalau misalkan yang kita masukkan itu huruf atau string? Misalkan nama saya Indra. Maka dia akan memberikan pesan error type data invalid. Ini sangat penting ketika kita ingin kode kita itu berjalan secara clean, mempunyai error yang jelas, dan nggak banyak pesan error yang berantakan seperti